Perkenalkan, nama saya Farman Turni, Fakultas Hukum Angkatan 2017, NPM 176.004, mata kuliah Hukum Bahasa Inggris 1. Materi 1, Working in Law atau belajar di bidang hukum di Amerika dan di Inggris. Di sini ada istilah lawyer adalah orang yang praktek dan belajar di bidang hukum, dan solicitor anggota dari badan hukum di dalam lembaga hukum. Biasanya mahasiswa di Inggris bisa juga disebut solicitor dikarenakan mereka bisa membantu di bidang hukum mereka bekerja di lembaga hukum tersebut, atau bisa bekerja dengan solicitor lainnya. Dan barrister anggota pengadilan terutama tingkat tinggi. Attorney dari keempat ini sama-sama disebut pengacara dan dapat mewakili klien di pengadilan. Seseorang lawyer harus lulus sesuatu ujian agar bisa menjadi attorney. Dan materi kedua yaitu making a claim in the civil court. Ada istilah civil law yaitu hukum perdata dan criminal law yaitu hukum pidana. Orang yang menuntut dan menggugat disebut claimant di Inggris atau plaintiff di Amerika. Orang yang tergugat disebut defendant. Semua biaya persidangan ditanggung oleh penggugat, dan penggugat harus menyatakan beberapa tuntutannya. Salah satu tuntutan harus berbunyi bahwa tergugat harus membayar biaya persidangan. Dan materi ketiga, the importance of collection, yaitu gabungan kata atau sanding kata yang berbentuk suatu hubungan. Di sini ada contoh tetapi tidak berkaitan dengan hukum. Contohnya Merry Christmas dan Happy New Year. Merry dan Happy berarti selamat, mempunyai makna yang sama tetapi tidak dapat disandingkan dengan kata yang berbeda. Hukum bahasa Inggris ini banyak mengandung sanding kata supaya dapat membuat kalimat yang tepat. Contoh pembentukan kata: yang pertama, kata benda ditambah kata kerja. Yang kedua, kata benda ditambah verb. Yang ketiga, verb ditambah adverb. Dan keempat, adjektif ditambah kata kerja. Dan yang kelima, adverb ditambah adjektif. Materi keempat, the language of banking, yaitu mempelajari istilah di perbankan karena banyak hal-hal terkait di bidang hukum di dunia perbankan, terutama saat perjanjian pinjam meminjam. Materi kelima yaitu kontrak law, perjanjian dalam bisnis dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Yang ada, jika tidak sesuai dengan undang-undang maka kontrak bisa digugat. Prasyarat sebuah kontrak yaitu cukup umur, tidak sakit jiwa atau gangguan jiwa, tidak di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan terlarang. Bentuk-bentuk kontrak yaitu 1 tertulis, 2 lisan, dan ketiga dalam bentuk akte. Dan pengakhiran kontrak, pihak yang melanggar kontrak dapat dituntut secara hukum. Dan materi ke-6, the law of tort, setiap orang punya kewajiban untuk tidak mengganggu orang lain. Materi ini menjelaskan sesuatu yang merugikan orang lain yang masuk dalam hukum perdata. Itu contohnya membuat fitnah, bermain musik di tengah malam, atau pelanggaran yang dengan sengaja atau tidak sengaja dilakukan. Jika sudah masuk dalam tort atau kecerobohan, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi.
Jika si penuntut tidak menang di akhir persidangan, biasanya tidak membayar ke lawyer jika ada perjanjian sebelumnya.